Walau agak beda kelas, tapi kalau kalian pengen tahu plus minus dari kedua handphone ini, tonton terus sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang range-nya hampir mirip-mirip, yaitu Redmi Note 10s versus Infinix Note 10 Pro NFC. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out! Kita bahas desain kedua HP ini dulu. Secara sekilas, kedua HP ini benar-benar kontras dari segi ukuran. Redmi Note 10s mengincar market HP compact dan ramping. Kalau Infinix Note 10 Pro NFC mengincar HP dengan luas layar yang besar. Kedua HP ini back covernya sama-sama berbahan plastik dengan lapisan yang cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Yang membedakan di back covernya, di mana Redmi Note 10s senada dengan satu warna dengan tekstur yang halus, sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC dengan warna lembayung dan tekstur gradasi. Untuk desain kameranya, keduanya juga cukup berbeda, di mana Redmi Note 10s berbentuk persegi panjang yang mengakomodir 4 lensanya dengan lensa utama yang cukup besar dan 3 lensa di bawahnya. Kalau Infinix Note 10 Pro NFC berbentuk persegi panjang dengan 2 layer. Layar paling atas untuk 4 lensa dan 1 flash, dan layer terbawah untuk accent tulisan AI Quad. Di sisi depan perbedaan luas layarnya sangat terasa karena Redmi Note 10s cuma di 6,43 inch, sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC di 6,95 inch. Sama-sama menggunakan desain pansol dan peletakannya sama-sama ada di tengah. Kedua HP ini bezelnya juga cukup tipis dengan dagu yang agak lebih besar, tapi ya nggak terlalu besar-besar banget. Untuk perlindungan layarnya, Redmi Note 10s ini menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Kalau Infinix Note 10 Pro NFC, kita tidak menemukan informasi apapun. Feel pegang kedua HP ini sangat berbeda. Redmi Note 10s sangat pas di tangan. Kalau Infinix Note 10 Pro NFC kerasa overwhelm. Beratnya pun juga jelas lebih enteng di Redmi Note 10s. Perbedaan kelengkapan yang lainnya, paling di Redmi Note 10s sudah dilengkapi dengan IR Blaster. Untuk sisanya sama-sama aja lah, kayak fingerprint sensor yang ada di samping dan slot SIM tray-nya sudah triple slot. Tapi ada deh satu lagi, mikrofon Redmi Note 10s ini ada 2. Kalau Infinix Note 10 Pro NFC ini cuma ada 1. Dari segi display ini kerasa sih perbedaan kelasnya, di mana Redmi Note 10s menggunakan Super AMOLED, tapi refresh rate-nya di 60Hz, sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC menggunakan IPS LCD dengan refresh rate di 90Hz. Untuk resolusinya sama-sama di Full HD+. Kalau dari hasil warna, pas nonton video HDR, kerasa banget warnanya lebih bagus di Redmi Note 10s. Cuma belakangan ini banyak banget komen kalau Redmi Note 10s ini ketika di resolusi 480p ke bawah jadi agak aneh. Dan kita cobain nonton video kita sendiri, dan ternyata bener dong. Infinix Note 10 Pro NFC ini output warnanya nggak terlalu beda jauh dengan warna pas kita edit. Kalau di Redmi Note 10s ini kulit kita udah kayak mayat dan hasilnya lebih terasa pixelated. Dan pas kita lanjutin, ternyata layar HP ini emang nggak cocok nonton video non HDR karena warnanya agak jauh. Bahkan layar Infinix Note 10 Pro NFC terlihat lebih baik. Why? Apakah ini cacat massal di hardware atau cuma butuh update? Kebiasaan emang, kejar murah aja sih. Untuk scrolling-scrolling di medsos, jelas lebih smooth di Infinix Note 10 Pro NFC karena sudah support di 90Hz. Kalau kita tes di controllable area, kedua HP ini gak ada masalah sama sekali. Untuk dukungan sentuhannya, Redmi Note 10s ini mendukung 10 jari, sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC hanya mendukung 5 jari. Kalau masalah touch delay, pas kita cek di multitouch-nya Antutu, keduanya sama-sama mempunyai potensi ke arah sana. Tergantung seberapa sensitif kalian untuk masalah touch delay. Kalau untuk speaker, keduanya sama-sama membawa stereo speaker. Kalau kalian dengerin langsung mungkin gak akan kerasa perbedaan yang signifikan karena sama-sama bertipe bass head. Tapi pas direkord dan kita dengerin ulang di headphone monitoring, di mana Redmi Note 10s sedikit lebih bright dibanding Infinix Note 10s yang terasa lebih deep.
Untuk kelengkapan sensor kedua HP ini bisa dibilang sama-sama aja dari sisi kelengkapan. Untuk face unlock dan fingerprint sensor sama-sama udah presisi dan cepet. Cuma paling karena MIUI itu animasinya lumayan makan waktu, jadi Infinix Note 10 Pro NFC kelihatan lebih cepat. Kedua HP ini pun sudah dilengkapi NFC, baik di Redmi Note 10S maupun di Infinix Note 10 Pro NFC. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes, ternyata masih lebih stabil di Redmi Note 10S yang sinyalnya tetap penuh dibanding Infinix Note 10 Pro NFC yang naik turun. Dan pas kita speed test pun cukup menggambarkan kestabilannya. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya Infinix Note 10 NFC ini lemah banget sinyalnya. Benar-benar nggak stabil. Bahkan dipaksa pindah ke SSD yang lebih dekat dibanding Redmi Note 10S yang cukup strong. Waktu pas kita speed test pun hasilnya jomplang parah. Kalau untuk kecepatan storage-nya bisa dibilang beda tipis, dimana keduanya sama-sama menggunakan UFS 2.2 dan pas kita speed test pun skornya menang tipis di Infinix Note 10 Pro NFC sedikit. Dua HP ini membawa setup kamera yang hampir mirip-mirip, sama-sama membawa 4 kamera, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Perbedaannya ada di kamera depan. Kalau di Redmi Note 10S di 13 megapiksel, sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC di 16 megapiksel. Untuk hasil keduanya pada settingan auto, warna yang dihasilkan cukup berbeda. Kalau di Redmi Note 10S lebih ke warm, sedangkan Infinix Note 10S lebih ke arah cool. Cuma secara HDR jauh banget. Redmi Note 10S terasa lebih baik, dan ini berlaku juga di detail gambarnya. Untuk lensa portrait secara detail lebih baik di Redmi Note 10S, tapi di kedalaman dan kerapihan lebih baik di Infinix Note 10 Pro NFC. Oh iya, FYI aja, pas kita tes ambil gambarnya, kita nggak set fokus manual. Jadi fokus nggak fokus, ini karena AI-nya ya. Untuk ultrawide-nya, Redmi Note 10S ini lebih baik sih dari sisi HDR dan detailnya masih cukup kejaga dibanding Infinix Note 10 Pro NFC yang kalian lihat sendiri aja lah. Saat di kondisi low light hampir mirip-mirip, perbedaannya ada di karakter warna, di mana Redmi Note 10S agak kehijau-hijauan dan Infinix Note 10 Pro NFC agak lebih kemerah-merahan. Kalau detail dan noise-nya mah sama-sama aja. Nah, yang agak beda di night mode-nya, kerasa agak jomplang, di mana Redmi Note 10S ini gak terlalu jauh beda dengan mode autonya, sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC lebih terang, bahkan kayak dikasih pencahayaan tambahan. Kalau untuk kamera selfie-nya, secara detail dan warna pada mode auto mirip banget, cuma beda vibrance aja tinggian di Infinix Note 10 Pro. Tapi pas di backlight, AI-nya lebih baik di Redmi Note 10S. Dan di mode portrait, Redmi Note 10S lebih dalam dan rapi dibanding Infinix Note 10 Pro NFC. Pindah ke perekaman video kamera belakang, untuk di resolusi 4K 30fps, keduanya sama-sama nggak stabil karena nggak ada IIS juga. Hasil dari pewarnaan dan detailnya agak lebih mending di Infinix Note 10 Pro NFC, karena pas kita cek noise-nya di layar yang lebih besar, Redmi Note 10S ini agak lebih banyak noise-nya. Kalau warna mah mirip-mirip lah, sama-sama warm. Di 1080p 60fps-nya pun juga nggak terlalu jauh berbeda dengan 4K secara warna dan detailnya ya. Perbedaannya paling di frame rate-nya aja. Untuk autofokusnya juga mirip-mirip. Sedangkan untuk 1080p 30fps dengan IIS hasilnya sama-sama stabil. Tapi untuk detail kali ini agak mendingan di Redmi Note 10S. Kalau untuk perekaman kamera depannya di resolusi 1080p 30fps dengan IIS, secara detail dan kestabilan mirip-mirip, cuma perbedaannya ada di warna. Kalau di Redmi Note 10S lebih kemerahan, sedangkan di Infinix Note 10 Pro NFC lebih ke kuning-kuningan. Jadi nggak ada yang natural juga sih. By the way, untuk kamera depannya, Infinix Note 10 Pro NFC punya kelebihan karena bisa merekam di 4K 30fps dan 1080p 60fps. Walau hasilnya nggak terlalu jauh beda. Kedua HP ini menggunakan setup spek yang sama-sama menggunakan chipset MediaTek G95.
RAM-nya 8GB dan storage-nya di 128GB. Perbedaannya ada di UI, di mana Redmi Note 10s menggunakan MIUI 12.5.5, kalau Infinix Note 10 Pro NFC menggunakan XOS 7.6.0 yang sama-sama berbasis Android 11. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 4 game dan 6 aplikasi ringan. Di antaranya Call of Duty Mobile, Genshin Impact, PUBG Mobile, Mobile Legends, Instagram, TikTok, Netflix, YouTube, Play Store, dan Google Chrome. Hasilnya Redmi Note 10s unggul di 6 aplikasi, 3 diantaranya adalah game berat. Sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC unggul di 3 aplikasi dengan cuma 1 game berat. Lanjut ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya udah di 8GB, kita paksa buka 8 aplikasi, 2 game dan 6 aplikasi ringan, yaitu PUBG Mobile, Mobile Legends, Netflix, TikTok, YouTube, Play Store, Instagram, dan Google Chrome. Hasilnya untuk kedua HP ini masih sama-sama sanggup membuka 8 aplikasi tersebut tanpa reload. Terakhir kita tambahin straight test untuk mengukur mana yang nyampe di 45 derajatan terlebih dahulu. Dan hasilnya 5 menit berselang, Infinix Note 10 Pro NFC udah duluan panas. Sebelum masuk gaming test, kedua HP ini kita setting refresh rate-nya sama-sama di 60Hz. Brightness-nya di 80% dengan speaker-nya full. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya. Dan hasilnya, Redmi Note 10s ini menyelesaikan terlebih dahulu tesnya dengan mendapatkan skor di 330 ribuan. Dan Infinix Note 10 Pro NFC di 340 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Kita main kedua HP ini sama-sama di 30 menit. Di settingan yang agak kita paksain di High Max. Karena kedua HP ini sih tujuannya buat ngukur seberapa panas dan stabil kedua HP ini. Mungkin karena kita nggak dapat di dalam satu frame yang telak banget ramenya. Frame drop tipis-tipis ada di kedua HP ini, cuma masih bisa ditolerir lah. Kalau untuk suhunya gawat sih. Di Redmi Note 10s ini kita bisa dapat di 48 derajatan dan di Infinix Note 10 Pro NFC ini di 45 derajatan. Untuk game kedua kita akan main Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan Ultra HFR di kedua HP ini. Untuk feel bermainnya bisa dibilang sama-sama lancar, sama-sama bisa menjalankan game ini tanpa kendala berarti. Cukup nyaman, kita main selama 30 menit. Untuk suhunya, Redmi Note 10s ini di 42 derajatan dan di Infinix Note 10 Pro NFC ini di 43 derajatan. Untuk game ketiga kita akan main PUBG Mobile selama 30 menit. Settingannya di balance ultra. Sebenarnya Redmi Note 10s ini udah kebuka smooth ekstrim, tapi karena di Infinix belum bisa, jadinya kita samain aja semuanya. Hasilnya feel kedua HP ini sama-sama masih lancar menjalankan game ini. Hampir nggak ada frame drop juga. Kedua HP ini udah sama-sama lancar dan layarnya masih sangat responsif. Untuk gyro-nya pun di kedua HP ini juga sama-sama bisa dipakai. Untuk suhunya di Redmi Note 10s ini di 44 derajatan paling tinggi dan di Infinix Note 10 Pro NFC di 42 derajatan paling tinggi. Masuk ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan rekomendasinya yaitu di medium 30 fps. Hasilnya ternyata kedua HP ini udah lumayan keteteran, mau di open map atau lagi di dungeon. Tapi ya Genshin Impact emang mainnya udah paling bener di low aja. Untuk suhunya sendiri di Redmi Note 10s ini paling tinggi di 46 derajatan dan di Infinix Note 10 Pro NFC ini ada di 43 derajatan paling tinggi. Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai dan charger yang sangat mirip-mirip, sama-sama membawa 5000 mAh dengan kepala charger di 33 watt. Kita coba dulu untuk pengecasan kedua HP ini. Kita akan isi dari 1 sampai 100% dengan kepala charger bawaannya. Hasilnya Redmi Note 10s ini bisa selesai dalam waktu 1 jam 8 menit, sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC membutuhkan waktu 1 jam 6 menit. Untuk drain test-nya kita coba main di 4 game dengan settingan speaker full, refresh rate layarnya di 60Hz dan brightness-nya di 80% sebagai follow up dari gaming test yang tadi kita lakuin di segmen sebelumnya. Yang pertama adalah CODM. Kita main selama 30 menit dengan settingan High Max. Hasilnya Redmi Note 10s ini drop 7% dari 100% ke 93%. Sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC drop 9% dari 100% ke 91%. Terus untuk Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan Ultra HFR, Redmi Note 10s berkurang 7% dari 93% ke 86%. Kalau Infinix Note 10 Pro NFC berkurang 10% dari 91% ke 81%.
Game ketiga yaitu PUBG Mobile. Kita main selama 30 menit dengan settingan balance ultra. Redmi Note 10s berkurang 9% dari 85% ke 76%. Infinix Note 10 Pro NFC berkurang 10% dari 81% ke 71%. Dan game terakhir, Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan medium 30 fps. Untuk Redmi Note 10s berkurang 10% dari 76% ke 66%, sedangkan Infinix Note 10 Pro NFC berkurang 12% dari 71% ke 59%. Bedanya lumayan juga ya, sampai 7% menang di Redmi Note 10s. Dari semua hasil tes tadi, kira-kira kalian udah tahu belum kalian lebih cocok ke handphone yang mana? Dari segi hasil tes, sebenarnya kita nggak kaget kalau Redmi Note 10s ini bakal lebih banyak unggul, karena secara harga jelas lebih mahal di Redmi Note 10s. Secara spek akan lebih mewah juga daripada Infinix Note 10 Pro NFC. Tapi namanya juga bukan handphone flagship, pasti punya kekurangannya masing-masing. Tinggal kalian tentuin mana hal yang bisa kalian terima, mana yang enggak. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!